Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad Aziz, program studi akuntansi dengan NPM 25412041. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu haji dan apa itu umroh. Pengertian haji. Haji adalah datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Islam. Pengertian umroh. Umroh adalah menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Landasan, dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah Ta'ala. Surat Quran Al-Baqarah ayat 196. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Imam Darul Hijrah, Sahihun dan Ibnu Majah. Ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan memutihkan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Keutamaan haji dan umroh. Yang pertama, untuk membersihkan jiwa. Yang kedua, diampuni dosa-dosa. Yang ketiga, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Yang keempat, menurut sabda Rasulullah, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Hukum haji dan umroh. Mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Syarat-syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, mampu. Apa itu perbedaan haji dan umroh? Umroh waktunya setiap saat, tempatnya miqat dan Masjidil Haram. Pelaksanaannya ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Waktunya 1 Syawal sampai dengan 13 Zulhijjah. Sedangkan haji waktunya 1 Syawal sampai dengan 13 Zulhijjah. Tempatnya di Masjidil Haram, Mina, Arafah, dan Muzdalifah. Dan pelaksanaannya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, wukuf, dan jumrah. Rukun dan wajib haji. Rukun ada ihram, ada wukuf di Arafah, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, dan ada tertib. Dan yang wajib ada ihram, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, melontar jamrah, ula, wusta, dan aqobah. Dan yang terakhir ada tawaf wada bagi yang akan meninggalkan makam. Rukun dan wajib umroh. Rukun ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Yang wajib ada berihram dari miqat. Apabila dilanggar maka ibadah umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Apa itu miqat? Miqat adalah tempat atau waktu untuk memulai beriat ihram. Ada 2 macam. Yang pertama ada miqat zamani dan yang kedua ada miqat makani. Tempat-tempat berihram. Tempat-tempat berihram ada 5. Yang pertama ada penduduk Madinah, yang kedua ada penduduk Syam, yang ketiga ada penduduk Najd, yang keempat ada penduduk Yaman, dan yang terakhir ada penduduk Irak. Miqat. Untuk jamaah dari Indonesia, miqat dilakukan di Zulhulaifah atau Birail, yaitu bagi jemaah yang langsung berziarah ke Madinah. Yang kedua, di atas pesawat terbang saat melintasi Qaumul Manazil sekitar setengah jam sebelum pesawat mendarat di sekitar Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Berdasarkan pada H2 miqat, searah dengan miqat sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam menerapkan dan menetapkan Zatul Irqin. Dan yang keempat ada di Makkah adalah miqat haji bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu. Mereka
mereka yang sudah dianggap tinggal di Mekah. Sebelum berihram, yang pertama disunahkan untuk mandi, yang kedua membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, memakai minyak wangi di badan. Dan yang terakhir atau yang keempat, kemudian pakailah 2 kain ihram, diutamakan berwarna putih, sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah atau nafsu. Larangan berihram. Yang pertama ada mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut. Yang kedua memotong kuku. Yang ketiga menutup kepala bagi laki-laki. Yang keempat memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita. Yang kelima memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Yang keenam memakai wewangian. Yang ketujuh berburu binatang darat. Yang kedelapan meminang dan melakukan akad nikah. Yang kesembilan bersetubuh sebelum tajul berjumbu. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu di sekeliling Baitullah adalah seperti sholat. Bedanya, kalian berbicara di dalamnya atau yang disebut dengan tawaf. Maka orang-orang yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi 960. Tawaf dimulai di Hajar Aswad, usap dengan tangan kanan, lalu cium jika memungkinkan. Tidak berdesak-desakan atau menyakiti seseorang. Saat menciumnya, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Apabila tidak mungkin, cukup mengusap dengan tangan kanan, lalu tangan itu dicium. Atau cukup dengan membuat isyarat sekali dengan tangan kanan, seraya mengucapkan Allahu Akbar tanpa ditinggi dengan mencium tangan. Sunnah tawaf menurut Ar-Rami adalah lari-lari kecil bagi laki-laki. Menurut Al-Ittiba, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Yang ketiga, mengusap rukun yamani. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, mencium Hajar Aswad. Yang keenam, berdoa di Muhazzam atau antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Yang ketujuh, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Yang kedelapan, minum air Zam-Zam. Yang kesembilan, mengusap Hajar Aswad sebelum sa'i atau keluar Masjidil Haram. Bagi laki-laki, sebelum melakukan tawaf, sunnah melakukan ittiba, yaitu menyarungkan kain ihram di atas pundak kiri dan di bawah ketiak kanan. Setelah tawaf selesai, posisi kain ihram dikembalikan ke posisi semula. Tawaf sampai di Hajar Aswad lagi, maka harus melakukan salah satu yang telah disebutkan di atas. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran dan pada 3 putaran pertama disunahkan ar-rumi atau berlari-lari kecil bagi laki-laki. Setelah 7 putaran diakhiri dan mengusap dan mencium Hajar Aswad, kemudian mengembalikan posisi kain ihram ke keadaan semula atau menutupi kedua bahu. Dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah. Yang ketiga ada sa'i. Sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah satu rukun haji dan umrah dan sa'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Adab sa'i. Yang pertama dimulai dari Safa dan berdoa menghadap Ka'bah. Yang kedua dengan keadaan suci. Yang ketiga dengan berjalan kaki atau berlari. Yang keempat memperbanyak zikir. Yang kelima menahan pandangan dan menjaga lidah tidak boleh menyakiti orang lain. Yang keenam mensucikan jiwa dan raga. Yang ketiga ada tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau mengguntingnya seujung jari atau 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umrah dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Yang terakhir ada dam. Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umrah tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan seperti melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Musdalifah. Pelanggaran
yang akan dikenakan oleh dam. Yang pertama, melakukan haji kiron atau tamattu. Yang kedua, tidak ihram dari mikot. Yang ketiga, tidak mabit di Musdalifah. Yang keempat, tidak mabit di Itmina. Yang kelima, tidak melontar jumrah. Dan yang keenam, tidak melakukan tawaf wada. Bagi yang makruh, tidak ada surga, tidak ada balasan lain kecuali surga. Terima kasih. Sekian presentasi tentang haji dan umroh dari saya, Fadil Muhammad Aziz. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.